Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan tugas presentasi dari saya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Yuni Kartika dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas HKI 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul yaitu mediasi dalam sengketa waris. Di sini kakak-kakak ada yang pernah dengar dengan judul mediasi dalam sengketa waris? Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu mediasi. Mediasi kalau kita lihat secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa digunakan oleh pihak yang bersengketa, dibantu oleh mediator sebagai penegak guna untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Dalam mediasi ada seorang yang menjadi penegak yang disebut mediator. Mediator yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan hukum yang menjadi pencegah bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yang menangani, mengadili, dan menggali lebih jauh pokok permasalahan yang sedang dihadapi para pihak yang bersengketa. Mediasi itu meliputi cerai, sengketa tanah, sengketa waris, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah mengetahui pengertian dari mediasi. Masuklah kita ke pembahasan tentang mediasi terhadap sengketa waris. Menurut hukum Islam, dalam Islam ada 4 unsur utama adanya proses saling mewarisi. Yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris. Yang kedua, adanya orang yang akan mendapatkan warisan atau disebut dengan ahli waris. Yang ketiga yaitu adanya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau disebut sebagai firqah. Yang keempat yaitu ketentuan bagian tertentu ahli waris untuk mendapatkan warisan. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian pewarisan dalam Islam. Secara bahasa, kata warasa memiliki beberapa arti, yaitu mengganti, memberi, dan mewarisi. Kata warasa asal kata pewarisan digunakan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dirinci dalam sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kemudian pengertian pewarisan secara terminologi adalah hukum pewarisan Islam yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau firqah. Pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Nah, setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan yang bersangkutan. Adapun yang menjadi asas dalam sistem kewarisan Islam itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu asas berlaku dengan sendirinya atau isbari, yaitu pemindahan harta yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Dan yang kedua itu terdapat asas diatur atau individual, yaitu asas di mana tiap ahli waris
baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak warisan dan tidak terlambat ayah maupun ibu. Yang ketiga yaitu terdapat asas ketidakbebasan dengan prioritas di lingkup keluarga, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan mencakup banyak ahli waris. Dan yang keempat terdapat dengan asas persamaan hak dan perbedaan, yaitu tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima yaitu asas keadilan berimbang, yaitu dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ada pun sebab-sebab terjadinya hubungan pewarisan itu terdapat dalam dua bagian. Yang pertama bagiannya yaitu karena adanya hubungan keluarga atau disebut dengan Islam. Dan yang kedua yaitu karena adanya hubungan perkawinan. Nah, masuklah kita ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur pewarisan. Unsur-unsur pewarisan itu ada 3 bagian. Yang pertama, adanya pewaris meninggalkan harta warisan disebut pewaris. Pewaris yaitu orang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia atau mati. Yang kedua yaitu ada harta warisan. Harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta benda serta segala hak sekarang dikurangi dengan pertanyaan tentang utang, pengurusan perlengkapan jenazah dan lain yang diakibatkan dari meninggalnya waris. Yang ketiga yaitu ada ahli waris adalah orang yang menjadikan kehidupan waris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya waris, baik karena menimbulkan undang-undang maupun karena kewasiatan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari Anda yang ingin ditanya. Tidak ada pertanyaan. Baik, kita akan menyimpulkan presentasi dari saya, yaitu Islam itu menaruh perhatian penuh terhadap pembagian harta warisan karena asas dari waris mewaris adalah kematian, dan kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia. Dari kematian tersebut muncul sebuah akibat hukum yang dinamakan hukum pewarisan, yaitu hukum yang mengatur segala hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum pewarisan ada istilah-istilah yang bisa dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Yang pertama yaitu orang yang berhak menerima pusaka, orang yang telah meninggal. Yang kedua yaitu warisan, yaitu harta peninggalan. Dan yang ketiga terdapat waris, orang yang memberi pusaka, yakni yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta. Keempat, ahli waris, yaitu orang yang menjadi waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Kelima yaitu terdapat pewaris, yaitu mendapat harta pusaka segenap ahli waris mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Untuk penyelesaian sengketa bagian harta warisan tersebut, pemerintah sebagai ulul amri telah memfasilitasi pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan yang merasa haknya dirampas. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pemerintah menyediakan pengadilan agama yang kompetensi absolutnya yaitu menyelesaikan sengketa umat muslim di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, zakat, infak sedekah, dan ekonomi Islam. Hal tersebut telah tertuang pada
pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Selain melalui jalur litigasi yang telah disediakan pemerintah, masyarakat juga diperbolehkan menyelesaikan sengketa warisannya melalui mediasi non litigasi. Mediasi non litigasi dinilai oleh masyarakat memiliki hasil yang lebih memuaskan daripada sistem pengadilan. Hal ini disebabkan alternatif penyelesaian sengketa ini melibatkan partisipasi yang lebih insentif antar para pihak berdasarkan musyawarah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya kepada sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.